kadang ada orang nggak bisa progres karena nggak ada luka batin. Iya. Sementara, makanya saya termasuk orang yang tidak terlalu setuju bahwa semua luka batin harus disembuhin loh. Setuju. Nggak semua luka Nggak batin harus semua. disembuhkan. Apalagi untuk usia saya 46 tahun, kemarin saya ulang tahun bulan Juli. Jadi saya Selamat 47 ulang tahun, ya. Saya nggak tahu hidup sampai kapan. Kadang waktu kita untuk beresin luka udah nggak ada. Daripada ini bikin repot, kenapa nggak gue utilisasi aja? Iya. Jadi makanya kadang aku tidak pernah menghakimi bahwa aku punya luka ini, Mas Hendra ngomong gitu. Enggak, aku nggak ada godaan untuk, ayo Mas Hendra, di-healing. Belum tentu. Aku lihat dulu, ini bikin Hendra maju atau menyulitkan. Keren. Tapi kalau menyulitkan, aku sarankan di-healing. Tapi healing pun jangan sampai habis. Karena luka itu kalau bisa ada sedikit apinya, lalu dikendalikan jadi lampu gitu. Sahabat Ngaji Roso, dimanapun Anda berada, kali ini kita lagi bersama dengan Mas Arif RH, matur suwun sanget. Matur nuwun. Ini konten terakhir sebelum nanti kita jumpa di Jakarta di acara Ngaji Roso Bootcamp. Hari ini kita akan bicara tentang tema yang sebenarnya ini tema favoritku kalau ngobrol sama Mas Arif itu tentang musik, lagu, dan vibrasi gitu. Karena aku dari kuliah itu selalu banyak melakukan eksperimen ya tentang kekuatan kata-kata, kekuatan lisan. Bahkan bolak-balik aku juga menjadi korban dari lagu-lagu yang sering aku nyanyikan. Tapi setelah aku sadar, setelah aku paham bahwa ternyata kata-kata yang diulang-ulang terus itu bisa menjadi sebuah reprogramming bawah sadar. Di situ aku menemukan banyak keajaiban dan kemudahan dalam hidup gitu. Nah, nanti kita akan bahas itu secara lebih utuh kawan-kawan semuanya. Bagaimana mengantisipasi lagu-lagu yang liriknya galau supaya kita nggak menjadi korban dari lirik itu gitu. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, aku pengen memulainya dari gini Mas Arif. Jadi kan praktik ilmu vibrasi itu kan ada yang secara individual, ada yang secara kolektif gitu. Nah, pertanyaannya itu sebenarnya beda nggak sih gitu? Apakah vibrasi kelompok itu bisa mempercepat terwujudnya keinginan kita gitu? Terus gimana juga kalau misalnya dari kelompok itu ada yang energinya itu negatif gitu. Nah, aku pengen di breakdown secara lebih utuh, Mas. Monggo, Mas. Iya, sebelumnya saya menyapa dulu yang di TikTok, ya, yang live ya Mas ya. Kemudian ketemu lagi dengan Arif RH. Ini Arif RH asli, bukan dari Brimob-nya. Mungkin Anda lihatnya, ini Mas Arif sekarang jadi salah satu tim Brimob atau bukan ya. Tapi kalau dibilang Brimob, iya Mas. Brigade Mobilisasi Bootcamp, Mas. Karena acara kita ini mendekati acara bootcamp di Jakarta gitu ya. Dan kita langsung ke pertanyaan Mas Hendra kan. Di sini kita bicara tentang praktek vibrasi. Di sini kan dari pertanyaannya adalah kalau dilakukan secara individual dengan kolektif ya atau bertim ya Mas ya. Tim. Kalau dari sini saja Mas Hendra, kalau saya tanya Mas Hendra nih ya, kira-kira dari takaran Mas Hendra lebih gampang individual atau bertim? Dari takaran aja Mas Hendra. Bertim kali ya. Lebih gampang bertim ya? Oke. Nah, apakah jawaban Mas Hendra itu benar? Benar, tapi ada paradoks dari jawaban tersebut. Karena gini Mas, saya sering mendapatkan bukan keluhan ya, curhatan orang yang pernah ikut program kelas saya, kelas yang sudah saya tutup. Mas, hal-hal yang pribadi itu kok gampang sekali ya Mas ya. Saya tuh mempraktekannya dan kemudian langsung ada dampak dari apa yang saya belajar dari ilmu vibrasi. Tapi kenapa ketika ini kerjaan itu melibatkan orang lain? Itu tidak segampang itu. Nah ini kan kebalikannya Mas Hendra kan. Kenapa kok nggak segampang itu, Mas? Jadi lebih susah kalau menurut saya. Bukan terus tidak tercapai, tapi saya merasakan lebih susah. Nah,
nanti kita akan compare, kenapa Mas Hendra merasa kalau bertim malah lebih gampang dong dibanding sendirian ya. Nah, gini, jadi kalau individual, Mas, maka min plusnya ya hanya dia kan. Misal gini, Mas Hendra kalau sendirian, maka hasil itu kita nggak mengabaikan bahwa variabelnya banyak ya. Ada keterlibatan Tuhan dan sebagainya. Anggap ini Hendra sebagai variabel utama. Kan hanya Hendra lah di situ yang menyebabkan hasilnya akan seperti apa. Akan hasilnya positif atau hasilnya negatif. Itu tergantung hanya Hendra. Ya. Betul ya? Ya. Tapi kalau misalkan Mas Hendra itu bertim, ya, di sini ada Hendra, ada Habib, ada Akmal, ya. Tadi saya ngiranya Akmal itu Mas, yang pengamat sepak bola itu loh. Teman collab-nya Bung Towel. Iya. Ada siapa lagi ya? Ya banyak lah ya. Dan seterusnya Dinda, Dika. ya dan seterusnya ya teman-teman yang nggak hadir hari ini. Jadi di sini berarti kan kalau kita hitung-hitungan, maka kalau di sini Hendra positif, mungkin hasilnya akan positif. Hendra negatif, hasilnya akan negatif. Mudah membacanya kemana itu jelas, Mas. Tapi kalau di sini Hendra positif, Habib positif, Akmal negatif, Dinda negatif, ini kan akhirnya lebih kompleks hasilnya. Lebih variabel karena hasilnya adalah resultan dari semuanya. Kalau kita menggunakan asumsinya semuanya positif, maka jelas, Mas, ini hasilnya akan lebih hebat dibanding ini. Jadi kalau Mas Hendra bisa mengkondisikan ini semuanya adalah positif atau jumlah positif di dalam tim lebih banyak dibanding negatifnya, hasilnya lebih ini nih, Mas. Tapi kalau Mas Hendra tidak mampu mengkondisikan tim ini, hasilnya bisa lebih buruk dibandingkan ini. Pertama itu. Kedua, Hendranya ini kayak apa dulu? Karena ada orang, Mas, ya. Dia tuh tipe yang kurang mahir untuk mengkolaborasikan tim. Kayak Mas Ari. Kayak aku contohnya, aku pernah berkali-kali bikin. Wah, aku gak iso, Mas. Jadi gini, Mas. Hubungan dengan orang lain itu ada 3. Hubungan dengan orang lain, HDOL. Ini ada 3. 1, setara. 2, di bawah, nanti tak jelasin. 3, di atas. Gini, hubungan dengan orang lain, kita tuh harus tahu kapan kudu setara, kapan kudu kita merasa di bawah orang, dan kapan kita kudu merasa di atas orang. Aku tuh hanya mahir di sini, Mas. Jadi kalau aku diposisikan, sini lumayan mahir, sini lumayan, ya nggak bisa di sini. Jadi bos itu, jadi pimpinan harus merasa di atas, Mas. Kalau setara terus nanti bisa hilang respect. Jadi Mas Hendra ketika, jadi teman-teman nih misalnya, nih Mas Hendra hari ini kok rada bosi, dia pun harus bisa memainkan ini. Kadang dia perlu memainkan ini, kadang ini. Nah sekarang gini, kenapa kita perlu merasa di bawah, Mas? Orang melayani, baiknya kita merasa di atas customer atau kita merasa di bawah? Di bawah kali ya. Oke, monggo Pak, silakan datang Pak. Kita harus merasa di bawah customer karena pembeli adalah raja. Pembeli yang banyak nanya, calon raja. Jangan dilayani ya. Jadi pembeli adalah raja. Ingat, bukan calon raja ya. Pembeli itu langsung bayar. Ya, kalau banyak nanya, calon raja. Ya, dan calon raja yang nggak kepilih. Nah, itu dia. Jadi aku itu bagus di sini. Lumayan di sini, jelek di sini. Jadi ini Mas, orang ada yang bahkan ini jelek bisanya di sini. Kalau disuruh bertim, tim kan tetap harus ada pimpinannya. Di Ngaji Roso, aku tahu mungkin kalian di dalam mobil ngobrol, udah Hendra itu kayak teman. Tapi dalam struktur rapat, ayo kita koordinasi. Hendra itu Mbappe-nya, diktatornya itu dia. Diktatornya itu dia. Loh, kalau tidak ada tim, sekarang gini, sebuah tim sepak bola, ini lagi World Cup ya. Kalau di situ tidak ada leadernya, Mas, tidak ada bosnya, bubar, Mas. Semuanya hanya mengandalkan kesetaraan. Itu yang terjadi di Madrid sekarang. Abang-abangannya tuh sudah pada pergi. Modric pergi, Kroos pensiun, udah nggak ada gitu loh. Mbappe anak baru, Vini nggak terima gitu loh. Jadi, iya, jadi makanya aku bilang, ketika Mas Hendra merasa mengatakan, aku bertim, itu hasilnya lebih besar. Betul, nggak salah. Dengan catatan, Hendranya kayak gimana dulu, Mas? Iya. Oke.
Oke. Dan yang menarik adalah di ngaji rasa lebih mudah mengkondisikan plus min ini supaya jadi plus semua. Plus. Pertama, kalian bikin acara, kemungkinan happy. Lihat pembicara lucu, lihat ada perform lucu, happy mas. Walaupun Anda capek, happy. Yang dibagikan di event, hal-hal yang bisa mengubah mindset. Pertanyaan saya, apakah kalau Anda kerja di Pemkab, di Pemprov, kayak gitu suasananya? Enggak. Sehingga apa? Enggak kondusif. Ini mas, jadi kalau ditanya lebih mudah mana, tergantung orangnya lagi. Apakah terus ini yang individual nggak bisa? Bisa, tapi milih banget mas orangnya ini. Dan masalahnya kadang, kalau kita cocok dengan orangnya, belum tentu dengan skillnya. Loh sekarang gini, Mas Hendra butuh orang yang pintar editing video. Tapi, Mas Hendra milih orang yang cocok secara chemistry. Belum tentu. Kadang kita nggak ideal. Ini sebenarnya nggak terlalu cocok-cocok kamu, tapi skillnya bagus. Oke lah. Karena kadang orang yang kita chemistry-nya bagus, dia skillnya nggak ada. Ini mas. Kenapa itu bertim itu tidak segampang itu. Oleh karenanya, beberapa orang aku sarankan, Mbak, Mas, Pak, Bu, pulang dari ikut kelas saya, ajarkan tentang vibrasi kepada semua tim. Anda ajarkan. Kalau nggak bisa, ya diundang siapapun itu, nggak harus saya, untuk ngajarin mereka. Enaknya di ngaji rasa, nggak usah diajarin. Iya. Mereka Mereka udah denger bolak-balik sampai ketemu Arif RH berapa kali. Iya. Itu mas, yang mungkin tidak bisa dilakukan di luaran sana. Pertanyaannya, kalau ini negatif semua, hanya Hendra yang positif, what happen? Hendra harus punya stok energi yang sangat besar untuk mensubsidi. Jadi semacam Hendra memberi MBG setiap hari. Balik-balik tetap cadangan tabungan energi kita, tabungan Betul. semesta kita itu. Dan tabungan stok energi kita hari itu kalau semua tim lagi nggak mood, maka Mas Hendra untuk mengangkat mood mereka Mas Hendra harus paling mood sendiri di saat itu. Jadi di sini yang lebih repot kalau Mas Hendranya juga lagi uring-uringan. Iya. Malah kadang yang ininya plus itu bisa ikutan min mas. Iya. Yang menarik leadernya plus bisa ngebawa ke sini belum tentu, tapi kalau ini sekali min bisa saat tim min semua. Iya ya, pas lagi nggak mood, itu biasanya yang menyebabkan kita nggak mood itu salah satunya ketika ada turbulensi eksternal. Iya. Jangankan rapat ya, Iya. main PS aja mesti kalah kan? Iya. Kok iya. iso yo? Iya. Iya loh, aku ngerasakan banget itu. Loh, contoh mas, masih inget nggak waktu kuliah? Kita kan dulu pernah main karambol, main gaple, main remi dengan teman-teman yang hukumannya tuh diceloneng pakai tepung atau kapur atau terus dijepit pakai jepitan jemuran gitu loh. Perhatikan banget ya, waktu itu sayangnya saya belum memahami ilmu vibrasi. Ketika kita itu kalah, itu kan diolok-olok mas. Yang menyakitkan bukan dicelonrengnya, diolok-olok temennya goblok gitu kan. Itu kan tambah emosi, dan karena tambah emosi kita pengen banget menang. Betul. Rumusnya di dalam ilmu vibrasi, semakin ingin menang, semakin kalah terus. Semakin ingin menang. Aku terus mikir, pantas aku dulu kalah terus ya. Waktu itu nggak ngerti ilmu vibrasi. Nah, jadi maksud saya bertim ini ya terjadi yang namanya sinergi kan. Sinergi kan berarti 1 tambah 1 hasilnya bisa 10. Sinergi. Tapi sinergi bisa 1 tambah 1 minus 10, Mas. Jadi sinerginya singkatan dari situasi bener-bener rugi. Sinergi. Loh, contoh bertim yang paling gampang adalah rumah tangga. Suami istri. Laki-laki perempuan hanya 2. Itu kan hasil vibrasi mereka berdua adalah resultan. Kayak Mas Akmal, ditarik ke kanan 5 joule, ditarik ke kiri, ke kanan 5 joule, hasilnya nggak kemana-mana. Nah, sekarang kalau tarikan ke arah kiri 10 joule, ke kanan 5 joule, miringnya kemana barang ini? Ke kiri kan? Karena selisih ke arah sana, Mas. Jadi suami istri itu begitu, kalau nggak bisa berkolaborasi, vibrasinya saling menihilkan. Gitu, terlalu panjang nggak nih? Enggak. Tapi gini, aku tertarik ya terkait dengan posisi di atas setara dan di bawah. Tapi masuk akal kan maksud saya? Sangat logis. Posisiku sebenarnya mirip seperti Mas Arif. Aku canggih gitu ya, ketika kemudian
setara, terus di atas, itu tuh oke lah. Tapi kalau pas di bawah ini, misalnya yang sering terjadi adalah ketika kemudian ini nggak tahu ini terkait dengan luka di masa lalu atau Ya. apa, tapi yang jelas aku tuh gampang reaktif ketika kemudian tidak dihargai gitu. Oh, iya. Meskipun Iya. itu sama atasan atau sama apa, jadi Ya. bawaannya tuh pengen ngelawan terus gitu. Oke, oke. Nah, kalau dalam pertumbuhan spiritual gitu Ya. kira-kira, gimana itu ngeberesin itu atau diterima aja, biarin aja ya udah kayak gini atau gimana? Karena situasinya beda banget ya Mas ya. Ketika kita melayani orang, awalnya kita setara, tapi karena kita tahu dia customer, kita yang dengan sadar merendahkan posisi kita. Nah, kalau itu oke. Itu kan beda, karena kita Mm-mm. merendahkan sengaja, Bener. memposisikan kita di bawah dia. Iya. Oh monggo Bu, gitu loh. Mas, bisa minta tolong ngambilin kertas? Oh, sakit Bu. Bayangin kalau Anda sebagai panitia di acara bootcamp misalnya, nggak mau pakai state di bawah. Mas, ini aku habis minta tolong dong Mas, ambilin aku peserta gitu. Anda mau S1, S2, kalau jadi panitia ya harus merendahkan dirinya kan. Oke Bu, siap Bu, tak ambilin. Nah, kan nggak bisa. Siapa kamu? Ini piye nggak iso gitu loh. Nah, cuman Mas, yang aku lihat, yang jadi kadang menyenggol luka kita adalah ketika posisi rendah ini bukan dilakukan atas kesadaran kita, tapi di punten ya Mas. Hendra, kamu di bawah ya, pakai kaki ibaratnya. Iya. Oh, terhina Mas. Kalau Mas Hendra datang ke guru dan guru itu begitu besar pengaruhnya dalam hidup Mas Hendra ngesot pun mau. Oke. Kalau kesadaran, guru, aku tak ngesot aja. Tapi kalau Hendra ngesot, itu kan apaan kok gue disuruh-suruh ngesot gitu loh. Nah, yang menyebalkan adalah di dalam struktur organisasi yang contohnya di perusahaan atau di birokrasi, itu kan jelas Mas siapa atasan bawahan. Jadi sampai kapanpun hubungannya yang di atas, di bawah gitu loh. Itu agak menyulitkan untuk orang itu jadi setara dan ini sering bikin orang emosi kadang. Makanya pelariannya biasanya dia berusaha untuk gimana caranya cepat sampai atas biar karena di bawah tuh nggak enak banget. Nah, ada beberapa cara Mas ya untuk ini rada saru sih ya, tapi ada beberapa cara untuk melatih itu sih ya. Aku mempercayai, ini agak 17 tahun ke atas nggak apa-apa ya Mas. Iya. Tapi aku yakin ngomong begini Mas Hendra sudah pelaku. Sip. Umumnya orang berpikir patriarki itu jelek. Tahu patriarki nggak Mas Akmal? Patriarki itu merasa bahwa laki-laki lebih superior dibandingkan wanita. Apakah terus itu buruk? Kalau kita lihat influencer di TikTok, itu kan kesannya patriarki itu jelek. Aku tidak mau jadi istrinya pria yang patriarki dan NPD. Kesannya jelek banget. Padahal patriarki itu kan akarnya adalah pria merasa lebih superior dibanding perempuan. Ini tidak selalu buruk loh. Cowok yang genteng bocor terus, istriku, aku aja. Karena dia merasa lebih superior, aku yang benerin genteng. Kamu di rumah aja, aku yang cari buruan di hutan. Jadi, rasa superior ini larinya kemana dulu? Itu kan jadi betul. Nah, yang penyekapan di Bandung kemarin tuh yang viral ya, itu juga kan akarnya patriarki, Mas. Si cowok merasa berkuasa atas wanita, wanita dijahatin. Jadi yang salah siapa? Bukan patriarki, tapi sikap atas ini. Sama seperti orang yang ngalamin perang, bisa jadi orang yang pecinta kedamaian, bisa juga dia tuh adalah orang yang dendam banget dengan negara yang dulu pernah menghancurkan negaranya. Nangkap ya sampai sini. Nah, sekarang ini kan intinya adalah pria secara umum itu punya rasa superior ini, Mas. Ya, apalagi terhadap wanita. Nah, direndahkan pria itu masih mending dibanding direndahkan wanita. Mas, Anda dijotos pria dalam adu tinju, itu masih tidak lebih rendah dibanding, maaf ya, Mas Hendra menyatakan cinta, terus diludahin sama perempuan. Cuman diludahin, ludahnya ke tanah nggak kena muka, itu rasanya lebih hina loh, Mas. Nah, jadi latihan untuk supaya kita egonya tidak selalu merasa di atas, itu latihannya dengan perempuan. Nah, salah satunya dengan hubungan seks. Sering-sering posisinya di bawah, Mas. Biarkan wanita yang mengendalikan. Itu melatih ego. Biar I give you the power, I give you control. Kelihatannya kelihatannya saru ya, tapi gini.
Perhatikan, orang yang terlalu kemerungsung buru-buru ngejar target, biasanya seksnya terburu-buru. Dia nggak mau foreplay dengan benar, dia nggak mau menservis dengan benar sebelum ke main course-nya. Makanya aku ngomong, latihlah dengan seks, Mas. Karena rasa buru-buru itu dilatihnya di situ. Lebih gampang latihannya. Apalagi Anda harus menservis perempuan yang jiwa patriarki, ngapain juga gue layanin perempuan. Nah, itu Mas, maksudnya secara umum, pertanyaan Mas Hendra kan mewakili orang di luaran sana. Nah, itu cara pertama itu. Cara-cara lain ya, sebetulnya Mas Hendra lebih mudah sih ya, karena contoh gini, Mas Hendra pernah nggak mungkin sedikit Mas Habib atau siapa memberi order ya, karena dan itu order itu karena Mas Hendra memang posisinya dibutuhkan saat itu. Misalnya gini, Mas Hendra pernah nggak diminta tolong, Mas Hendra, punten ambilin, karena nggak kejangkau, Mas Hendra, tolong ambilin itu. Pernah nggak Mas? Tim ada yang kayak gitu ke Mas Hendra? Pernah nggak, Beb? Nggak Dalam pernah. darurat. Pernah nggak? Anggap aja pernah ya. Pernah. Ya. Situasinya itu bukan order, tapi minta tolong. Tapi minta tolong itu sebenarnya kan memposisikan kita di atas dia loh, Mas. Iya, iya. Nah, itu pun latihan, Mas. Cuman di dalam organisasi yang kaku itu nggak bisa dilakukan. Maksud saya adalah, kalau Mas Hendra situasinya semuanya kondusif. Di organisasi, Ngaji Roso ini, latihan posisi di bawah itu bisa. Karena Mas Hendra melayani customer. Bisa. Nah, cuman kalau bicara tentang luka tadi, Mas ya, gini. Orang yang dia itu punya luka, merasa di bawah, direndahkan, itu yang bikin dia inginnya di atas dan jadi orang. Oh iya. Karena dia nggak mau direndahkan orang. Jadi bahan. Jadi bakar makanya gitu ya. bilang, kalau tidak bisa diatasi, itu yang penting reaksinya tadi. Oke, gue di bawah tuh direndahkan ya. Aku nggak mau, satu, nggak mau ngerendahin orang. Ya, kedua, kalau bisa aku di atas. Karena aku yakin kalau aku di atas, aku nggak akan ngerendahin orang. Jadi salah satu penyebab seseorang lebih mudah untuk take off secara kemakmuran itu karena dia punya alasan. Betul. Punya alasan sehingga dia lapar, pengen naik gitu. Betul, kan. karena dia tahu di bawah nggak enak. Nah, Nah, orang yang dia itu tidak ada masalah di bawah, memang tidak ada luka batin, tapi dia tidak punya alasan juga untuk naik. Iya kan? Jadi makanya Mas, saya tuh punya satu keyakinan gini, kadang ada orang nggak bisa progres karena nggak ada luka batin, Mas. Iya. Sementara, makanya saya termasuk orang yang tidak terlalu setuju bahwa semua luka batin harus disembuhin loh. Setuju. Nggak semua luka Nggak batin semua. harus disembuhkan. Apalagi untuk usia saya 46 tahun, kemarin saya ulang tahun bulan Juli. Jadi saya Selamat 47 ulang tahun, ya. Saya nggak tahu hidup sampai kapan. Kadang waktu kita untuk beresin luka udah nggak ada. Daripada ini bikin repot, kenapa nggak gue utilisasi aja? Iya. Jadi makanya kadang aku tidak pernah menghakimi bahwa aku punya luka ini, Mas Arif, Mas Hendra ngomong gitu. Enggak, aku nggak ada godaan tuh, ayo Mas Hendra, di-healing. Belum tentu. Aku lihat dulu, ini bikin Hendra maju atau menyulitkan. Keren. Tapi kalau menyulitkan, aku sarankan di-healing. Tapi healing pun jangan sampai habis. Karena luka itu kalau bisa ada sedikit apinya, lalu dikendalikan jadi lampu gitu. Biar Anda nggak kebakar gitu. Loh, iya toh, Mas? Iya. Jadi sebenarnya kita bicara hanya masalah kadar. Iya. Aku sebenarnya punya pikiran kayak gitu juga, cuman belum sempat mengungkapkan. Mas, boleh dicoba. Orang-orang yang tidak ada gairah untuk ke atas. Karena dia merasa di bawah nggak ada masalah. Lapernya tuh kurang. Benar. Tapi kalau kadarnya nggak bisa dikendalikan, ini tadi Mas Hendra direndahkan orang. Ketika punya dorongan hasrat untuk jadi di atas, ini ada dua kemungkinan, jadi jahat atau baik. Kalau jadi baik gini mikirnya, aku akan di atas. Karena aku tidak mengizinkan posisi itu diambil orang lain, belum tentu dia baik. Kalau Hendra yang di situ, aku nggak akan merendahin orang. Semangatnya gitu. Tapi ada yang gini dendamnya. Awas ya, gua akan di atas. Gua akan rendahin orang balik. Itu yang terjadi di waktu ospek. Oh, aku banget tuh. Hurt people, hurt other people. Gua dulu diinjek-injek sama senior. Awas ya, gue besok akan jadi panitia ospek. Iya. Gua injek-injek yang di bawah. Lucu. Jadi akhirnya dosa warisan, Mas. Jadi itulah yang saya bilang. Aku sekarang lebih ke, ini larinya kemana? Ke sini apa ke sini? Ini masalahnya, bukan ininya kadang.
Apalagi kalau ospek sih masih mending ya. Aku dulu resimen mahasiswa ya. Menwa. Aduh, itu parah sih, dendam beneran sih. Iya. Tapi wajar Mas, saat itu Mas Hendra belum punya kesadaran yang Ah, sekarang ya. ah, ah, Maksudnya ah, ah. aku tidak menyalahkan situasi saat itu. Aku pun kalau di posisi itu ya belum tentu punya kesadaran kayak gini kan. Cuman gitu Mas. Jadi buat aku kadang luka itu jangan dihilangkan 100%. Setuju banget, setuju banget. Hmm. Karena dari situ terkadang kita muncul energi lebih gitu untuk bisa naik Iya. level. Iya, bahkan Mas Hendra jadi lebih welas asih. Aku nggak mau ngerendahin orang karena aku tahu rasanya direndahkan. Iya mas, iya mas, iya mas. Loh Mas, orang yang nggak ada empatinya itu karena nggak ngalamin. Karena aku dulu tumbuh bersama dengan anak-anak yang mayoritas struggling hidupnya. Akhirnya sekarang anak-anak yang tinggal sama aku ya rata-rata struggling juga. Iya. Jadi lebih ke apa ya? Kalau aku ada orang curhat tentang luka batinnya, pertama kali aku tidak langsung bilang healing atau tidak, aku bilang apa sejauh mana manfaat dari luka batin itu dulu. Kalau dia bisa ngejelasin manfaatnya gini, aku baru berurusan dengan apa yang bikin kamu merepotkan. Contoh luka batin yang bisa diutilisasi apa? Ya contohnya misalnya kita marah karena kita pernah dihina orang miskin misalnya. Maksudnya. Kita pernah melihat orang tua kita berjibaku untuk bayarin SPP kita. Itu kan luka ya, Mas? Iya, banget. Akhirnya kita bercita-cita, aku ingin berkecukupan secara keuangan. Nah, ini yang kadang, Mas, yang tidak hadir pada anak-anak orang kaya. Dia nggak punya luka tentang pentingnya harta. Akhirnya diabul-abul bisa loh. Dia itu memiskinkan orang tuanya setelah orang tuanya nggak ada. Jadi, PR-nya orang yang anak-anak dari orang kaya itu dia harus bisa sadar tanpa harus punya luka loh. Dan itu nggak mudah ya? Iya. Nah, yang masih misteri kan gini Mas, gimana caranya supaya luka itu mengarahkan kita ke jalan yang benar tadi? Karena orang yang dia itu dulu disakiti kan bisa jadi pelaku. Mohon maaf, orang yang dulu pernah dilecehkan itu bisa jadi pelaku. Tapi bisa juga orang yang dulu dilecehkan, lalu dia tergerak untuk bikin organisasi sosial perlindungan perempuan. Gitu Mas Hendra. Oke. Jadi aku tahu nggak, setiap lihat orang sukses, aku tuh tertarik justru sekarang gini, luka apa ya yang bikin dia begini? Iya, penderitaan. Karena itu apa? yang dia sembunyikan. Penderitaan Kebanyakan apa seminar dari motivasi kesusahannya? itu selalu bicara tentang positif-positifnya. Iya. Tapi kita tidak membongkar luka batin apa yang mentenagai dia. Karena itu deep, Mas. Menarik. Nanti inilah apa yang waktu ini aku baru kasih tahu tadi ke siapa tuh namanya ke mystery guest. Mbak, nanti yang bakal mengelaborasi ya dirimu di panggung itu Mas Syarif RH gitu. Jadi teman-teman yang penasaran dengan Mas Syarif itu kalau bikin kelas offline itu kan keren banget. Bahkan yang reuni Surabaya itu waktu 2,5 jam atau berapa ya kemarin tuh? Ya, 2,5 jam. Kurang teman-teman ya. Teman-teman tuh kurang. Nagih banget gitu. Makanya di bootcamp nanti Mas Syarif tuh 4,5 jam waktunya. Khusus Mas Syarif RH. Di split jadi 2 sesi ya Mas? Ya, 2 sesi. Sesi pertama sama sesi pagi sama sesi malam. Iya. Betul ya? Sesi paginya itu Mas Syarif RH 2,5 jam. Terus kemudian siangnya itu kita membongkar isi kepala dari manusia ultra kaya lah. Nanti Mas Syarif juga itu. Waduh, jadi Mas Syarif tuh nanti di panggung terus teman-teman. Selanjutnya ada Bosman Mardigu. Beliau nanti akan sampaikan materi servo mechanism sama membangun multiple streams of income. Terus kemudian nanti yang sesi selanjutnya Mas Syarif lagi The Art of Manifestation. Yeah. Manifestation. Yeah. Itu sampai pagi sama malam sampai 4,5 jam. Terakhirnya nanti baru TVB. Kapan itu Mas? Kapan itu tanggal 25 Juli teman-teman. Di Jakarta. Di Hotel Grand Orchard Kemayoran. Ingat-ingat ya, catat ya. Tanggal 25 Juli di Jakarta. Start jam 9 pagi, selesainya sekitar jam 10:30 malam. Itu bisa yang di Hong Kong, yang di Taiwan, bisa online juga teman-teman. Silakan
nanti hubungi Mbak Dara. Nomornya udah tertera di sini. Dan itu seru sekali ya, teman-teman silakan hadir di sana. Ya. Iya. Dan banyak yang nggak tahu Mas, saya itu antara di video monolog, di wawancara, dengan pas kelas offline, itu orang yang berbeda. Banyak yang nggak tahu. Tapi keren banget dirimu pas offline, serius. Nanti ada perform sulapnya Denny Darko juga ya, teman-teman, sebagai hiburan aja gitu ya. Iya. Nah, ini cukup jelas, cukup banget ya Mas, menurutku. Iya, jadi maksudnya oke ya. Jadi maksudnya jangan sampai gini Mas, ada orang yang, Mas aku udah ikutan atau nontonin videonya Ngaji Roso ya, itu terus dia bilang kok prakteknya untuk tim saya kok rada susah ya Mas. Itu jangan nyalain ilmunya. Iya. Karena memang ini lebih kompleks ya, lebih perlu kalau bisa timnya itu. Ya ibaratnya gini, kalau Anda punya tim, kalau ada event Ngaji Roso, kalau perlu yang diajak tuh yang datang itu bukan hanya Anda gitu loh. Nangkep nggak? Besok bootcamp nih misalnya. Wah, timnya semua dibawa gitu loh. Leader-leadernya ayo ikut gitu loh. Biar daripada aku capek ngajari dia belum tentu dia paham gitu loh. Siapa ya kemarin Itu ya? maksudku. Bu Silsilia siapa ya? 8 anggota keluarganya diajak semua. Nanti kalau ada teman-teman dari corporate silakan ya minta harga khusus buat ke Mbak Dara ya. Ya, itu gitu Mas, kayaknya maksud saya, sangat Mas. membantu ya Iya. untuk organisasi. Daripada gitu. jelasin sendiri belum Belajar tentu. bareng-bareng. Betul. Iya. Nah, dari penjelasan ini saya pikir udah bisa ditangkap ya sahabat semuanya. Tapi yang jelas kalau kita berbicara tentang reprogramming apapun gitu ya, saya melihat kuncinya adalah diulang terus gitu. Apapun. Yang termasuk 5 cara mereprogramming pikiran bawah sadar itu kan salah satunya kan Pengulangan repetisi. terus-menerus gitu. Betul. Bahkan nanti lagu yang akan kita bahas itu kan juga gara-gara pengulangan Betul. gitu. Nah, Betul.